Namaku Fauzi. Orang-orang biasa mengenalku sebagai mahasiswa aktif karena sering mengikuti berbagai kegiatan. Sebagiannya mengenalku sebagai santri, dan sebagiannya lagi mengenalku sebagai orang yang paling bucin. Hahaha. Keluar negeri merupakan impianku sejak kecil. Dimulai dari film Tsubasa yang kuat untuk memperjuangkan mimpinya. Namun, aku sadar bahwa keluar negeri butuh uang yang tidak sedikit. Tapi aku selalu percaya bahwa aku pasti bisa. Hingga suatu hari aku berhasil mewujudkannya. Aku bisa melihat banyak orang dengan bahasa, budaya, agama, dan karakteristik yang berbeda-beda. Aku semakin paham bahwa dunia ini sangat luas dan sudah sepatutnya kita menjelajahi keluasannya. Inilah perjalananku, Fauzi Wahyu Zamzami. Hola, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlognya Jejak Zamzami. Gila sih, gue udah lama banget gak bikin video karena ada kesibukan-kesibukan yang mungkin gue harus beresin dulu. What? Dan sekarang kan kita lagi ada di masa-masanya wabah, masa-masanya virus. Jadi sebelum lanjut ke videonya, gue mau ngingetin teman-teman dulu kalau teman-teman tetap untuk stay at home dan teman-teman diperbolehkan keluar ketika teman-teman memang membutuhkan sesuatu yang sangat mendesak, misalkan untuk beli makanan dan lain sebagainya. Dan juga buat teman-teman tetap jaga kesehatan ya, walaupun aktivitas kita sedikit terganggu, tapi olahraga, makan, dan semuanya harus teratur. A few moments later. Oke, video kali ini dibuat sesuai dengan request dari teman-teman, baik itu melalui DM, kemudian chat WhatsApp, dan lain sebagainya. Video kali ini tentang tips and trik buat keluar negeri gratis. Gue yakin di sini gak semua dari teman-teman pengen keluar negeri atau pengen berkunjung ke luar negeri untuk jalan-jalan, kuliah, dan lain sebagainya. Tapi at least gue nyaranin teman-teman untuk keluar negeri walaupun satu kali. Tujuannya untuk membuat mindset kita lebih kaya dan lebih banyak pandangan. Karena ketika kita di luar negeri, kita akan melihat segala sesuatu itu dari berbagai sudut pandang. Kalau misalkan gue pernah dengar pepatah, kalau kita pengen ngelihat Indonesia, itu jangan ngelihat dari dalam, tapi ngelihat dari luar. Kalau ngelihat dari dalam ya yang dilihat pasti macet, kemudian gelandangan, dan lain sebagainya. Kata-kata orang berpikir seperti itu. Tapi ketika di luar, wah, Indonesia itu ternyata gak seburuk yang kita pikirkan. Juga menyesal pada waktu itu pernah bilang kalau wisata di Indonesia bosen, kemudian ketika kita ke Bali ya gitu-gitu aja misalkan, dan lain sebagainya. Tetapi ketika gue di luar negeri, ternyata gue bangga bahwa Indonesia itu kaya. Jadi kenapa gue bikin video ini? Karena alhamdulillah gue udah pernah ke 10 negara dengan gratis, yaitu ke Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Nepal, Tiongkok, Laos, Myanmar, Qatar,
Nah, ketika gue berada di 10 negara tersebut, alhamdulillah semuanya itu gratis dan tanpa bayar sedikit pun. Makanya gue pengen share, pengen berbagi sedikit ke teman-teman bagaimana gue bisa mendapatkan hal-hal yang gratis tersebut, supaya gak gue doang yang bisa, tapi teman-teman juga bisa. Ketika gue bisa, mengapa kalian tidak? Ya gak? Hal yang pertama adalah niat. Kenapa gue taruh niat di awal? Karena ini adalah fondasi atau sumber teman-teman buat membentuk pola pikir teman-teman ke depannya. Misalkan contoh, niat teman-teman ke luar negeri itu untuk apa? Tujuannya untuk apa? Untuk jalan-jalan kah? Untuk honeymoon kah? Untuk kuliah di luar negeri kah? Untuk jadi pembicara kah? Atau untuk hal-hal lainnya? Nah, di sini perlu teman-teman ketahui bahwa ketika teman-teman tahu tujuan teman-teman ke luar negeri itu untuk apa, itu akan mempermudah teman-teman sendiri buat ngejalanin ke depannya. Kenapa gue bilang kayak gini? Misalkan contoh, gue pengen ke luar negeri buat kuliah. Teman-teman pasti tahu, teman-teman kuliahnya pengen di mana, jurusan apa, di kota apa, nama universitasnya apa, dan lain sebagainya. Sehingga itu detail. Beda lagi dengan orang yang ke luar negeri, saya pengen jalan-jalan. Risetnya pasti tentang tiket yang murah, kemudian hidup di luar negerinya itu seperti apa, negara mana yang murah, negara mana yang pengen dia kunjungi, dan lain sebagainya. Nah, di sini gue gak menjustifikasi ke luar negeri seperti apa yang teman-teman itu harus jalankan. Karena gue encourage teman-teman buat ke luar negeri at least 1 kali, supaya pikiran kita itu semakin terbuka dan kita bisa melihat dunia ini dari berbagai macam pandangan. Oke, yang kedua, setelah teman-teman tahu tujuan teman-teman apa, misalkan contoh, kalau kita ambil tujuannya sebagai pelajar ke luar negerinya itu. Nah, hal yang kedua yang teman-teman harus tahu adalah program dan juga sumber pendanaan. Nah, program yang dimaksud adalah ketika kita ke luar negeri sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, banyak banget event-event bentuk-bentuknya yang membuat kita bisa ke luar negeri. Entah itu mengikuti simulasi sidang PBB, entah itu mengikuti konferensi, pertukaran pelajar, pertukaran budaya, summit, dan lain sebagainya. Nah, setelah teman-teman tahu dari niat tadi teman-teman pengen apa, kita ambil contoh misalkan gua waktu semester 1 punya niat gue pengen jadi pembicara di luar negeri. At least berarti gue harus ikut salah satu program namanya konferensi. Nah, setelah gue tahu program apa yang akan gue ikuti, gue searching tuh tentang konferensi internasional itu seperti apa, skemanya seperti apa aja harus gue siapin, dan lain sebagainya. Nah, setelah gue tahu konferensi internasional itu seperti apa, gue lanjut ke hal yang selanjutnya, yaitu tentang sumber pendanaannya. Hal yang gue bingung pada waktu itu, apakah konferensi ini dia menyediakan dana? Apakah konferensi ini sifatnya gratis atau bahkan berbayar? Nah, ini teman-teman harus paham betul tentang program itu dengan cara baca dan juga cari tahu dan bahkan mungkin tanya ke panitianya. Perlu teman-teman ketahui bahwa untuk sumber dana itu ada 3 tipe. Pertama, fully funded, yang kedua partially funded, dan yang ketiga itu self funded. Fully funded program semuanya didanai oleh penyelenggara. Teman-teman nggak usah ngeluarin uang spesial pun, baik itu tiket pesawat, visa, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu partially funded, didanainya setengah. Jadi bisa jadi 50-50. 50-nya itu penyelenggara akan menyediakan misalkan akomodasi, makan, dan lain sebagainya selama teman-teman berada di negara tersebut. Sedangkan untuk tiket, visa, dan lain sebagainya teman-teman harus modal sendiri misalnya. Nah, kemudian yang kategori ketiga itu ada self-funded. Nah, self-funded ini semua dana mulai dari berangkat sampai pulang, kemudian kehidupan di sana dan lain sebagainya, itu didanain oleh diri kita pribadi gitu. Nah, gue pernah berada di posisi dimana gue dapet 3 tipe tersebut gitu. Tapi at least ketika gue dapet 3 tipe tersebut, even yang self-funded, gue tetap ngerasa bahwa itu fully funded karena gue gak ngeluarin sama sekali. Dan ini akan kita bahas nanti di tips and trick buat nyari sponsor. Tips yang ketiga yaitu persiapan dan riset. Maksudnya, teman-teman udah tahu programnya apa. Misalkan contoh tadi konferensi. Setelah teman-teman tahu konferensi itu apa, teman-teman langsung
persiapan bahwa konferensi ini itu tentang apa yang harus gue siapin. Misalkan kalau konferensi kita harus menyiapkan sebuah tulisan, sebuah penelitian, atau sebuah paper namanya. Nah, setelah kita buat sebuah paper, berarti kita butuh seorang dosen pembimbing misalkan untuk membimbing kita supaya tulisan kita itu bagus. Nah, setelah kita dapat dosen pembimbing, apalagi yang harus kita lakukan dan lain sebagainya, itu tulis di persiapan tadi, sehingga apa-apa yang teman-teman kerjakan itu benar-benar terukur gitu. Karena gue itu sering banget dapat teman-teman gue yang dia itu jago banget nulisnya, dia itu jago banget bikin penelitian dan lain sebagainya, tapi karena persiapan dan riset dia itu tentang konferensi tersebut dan juga tentang hal-hal lainnya seperti sumber dana dan lain sebagainya, membuat dia gak jadi berangkat. Bukan dia gak pintar, tapi dia gak terlalu banyak nyari informasi dan gak kepo gitu. Kalau gue kan orangnya kepo. Oke. Yang keempat, setelah persiapan yaitu bikin trip plan. Entah itu mau ikut konferensi, entah itu mau ikut pertukaran pelajar, entah itu mau ikut simulasi sidang PBB dan lain sebagainya. Gue sangat mengencourage teman-teman semua buat bikin trip plan. Tujuannya buat apa? Tujuannya supaya ketika teman-teman datang ke negara tersebut itu gak aneh banget gitu loh. Wah, kok ini mahal gitu. Oh, kok ini buahnya mahal banget ya. Loh, kok ini internetnya nggak bisa ya toh gitu. Kok dingin banget ya, bajunya mana ya. Nah, masalah-masalah tadi itu bisa terjadi karena kurang adanya trip plan. Misalkan teman-teman bikin trip plan ketika teman-teman musim gugur. Nah, otomatis hal-hal apa aja tuh yang teman-teman harus butuhkan ketika di musim gugur. Dan ketika teman-teman sampai di sana, teman-teman tuh bakal tahu ketika kita buat trip plan, hari pertama harus kemana, misalkan naik apa, kemudian harganya berapa, dan lain sebagainya. Ini untuk meminimalisir ketika teman-teman dapat sponsor, kemudian sponsornya itu pas-pasan, meminimalisir supaya teman-teman nggak harus ngeluarin uang banyak. Nah, ini gunanya trip plan. Nah, untuk bagaimana bikin trip plan secara detail, nanti kita bahas di video lain. Yang terakhir yaitu adalah berangkat. Setelah teman-teman tadi udah nentuin niat, kemudian teman-teman tahu tujuan teman-teman keluar negeri mau apa, teman-teman cari tuh programnya. Udah cari programnya, ternyata dapet tuh konferensi misalkan, atau pertukaran pelajar dan lain sebagainya. Lanjut ke masalah sumber dana. Dananya itu seperti apa? Dia apakah affiliate funded, partial funded, self funded? Itu harus benar-benar dilihat. Salahnya orang Indonesia itu budaya literasinya masih kurang. Jadi nyangka bahwa oh ini tuh program luar negeri semuanya full, ya enggak juga, ada yang bayar. Bahkan ada banyak orang yang salah persepsi ketika dia itu mengikuti berbagai program luar negeri ternyata bayar gitu. Sayang kan, gratis itu enak loh. Nah, setelah sumber dana, kemudian lanjut persiapan, lanjut riset. Setelah itu bikin trip plan, teman-teman mau kemana aja, udah itu tinggal berangkat deh. Lanjut kan, gratis. Jadi segitu dulu video dari gua kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu buat teman-teman semua untuk yang pengen keluar negeri. Dan di video selanjutnya, insya Allah gue akan bikin tentang bagaimana nyari program yang affiliate funded, partial funded, atau self funded, kemudian bagaimana nyari sponsor, kemudian bagaimana mengikuti konferensi, bagaimana mengikuti pertukaran pelajar, dan lain sebagainya. Pokoknya stay tune, oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan apabila teman-teman merasa ada hal yang harus ditanyakan, teman-teman bisa chat gue lewat Instagram, dan insya Allah gue bakal jawab ataupun di bawah ya komen. Dan kalau teman-teman punya usul untuk video apa selanjutnya, silahkan di bawah juga. Buat kalian yang sudah menonton, terima kasih. Sampai jumpa. Bye bye.